Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas manhwa yang masih hangat, yang berjudul The Academy Genius Swordsman part yang pertama. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Broku yang sudah subscribe channel ini dan juga setia menonton alur cerita di channel saya ini. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk kalian semua. Di sebuah tempat dengan langit berwarna kemerahan, terlihatlah hujan yang saat itu turun sangat deras di tempat itu. Dan tepat di tengah tempat itu terlihat seorang pria yang saat ini sedang menunduk. Ya, dia adalah sang MC kita di manhwa kali ini. Namun sepertinya sebelumnya ada perang yang besar terjadi di tempat itu, karena di sekitar pria itu terlihat banyak kumpulan mayat yang berserakan di mana-mana. Dan setelah itu pria itu pun menoleh ke arah mayat-mayat tersebut sambil berkata, banyak sekali dari mereka yang saat ini telah mati. Tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, pembersihan Ahayute. Pria itu langsung menoleh ke arah sumber suara. Dirinya yang mengetahui siapa yang sedang berbicara itu pun menjadi semakin marah dan kembali berkata, "Hei brengsek, kau ternyata masih hidup." Dengan wajah yang terlihat sangat marah, dan setelah itu pria itu pun langsung berdiri tepat di atas sosok itu yang merupakan perwujudan raksasa dengan sayap malaikat itu bernama raksasa Ahayute. Kita diperlihatkan kilas balik sebelum peperangan terjadi. Saat itu tiba-tiba muncul monster dari langit bernama Ahayute. Setelah muncul di kekaisaran 20 hari yang lalu, dia mulai mendatangkan malapetaka untuk alasan yang benar-benar tidak diketahui. Dan kini monster yang berada di depan sang MC kita ini merupakan yang terakhir dari 3 raksasa yang sampai ke tempat mereka. MC yang kesal kepada Ahayute itu pun berkata kepadanya, "Karenamu setengah kekaisaran telah hancur, tapi kenapa kau masih hidup?" Ahayute yang mendengar perkataan itu pun berkata, "Kau tidak perlu khawatir karena aku tidak akan bertahan lama lagi, dan tidak lama lagi aku juga akan segera kembali ke sisinya." Mendengar itu sang MC menampilkan wajah yang sangat lega dan kemudian berkata, "Baiklah, itu bagus, kau bisa mati dengan temanmu." Mendengar perkataan teman dari sang MC, Ahayute pun jadi kebingungan. Karena itu MC kita menjelaskan kepada Ahayute bahwa teman yang dimaksudkan olehnya adalah 2 raksasa yang ikut dengannya, yang salah satunya telah menjadi raksasa goreng karena amarah naga merah, dan yang satunya telah disegel dalam keabadian oleh Pak Tua yang dipanggil Lorehan. Dengan wajah yang terlihat sangat percaya diri, MC kita pun kembali berkata, "Kau mengerti itu bajingan." Namun mendengar perkataan dari sang MC itu, Ahayute cuma berkata, "Jangan bicara omong kosong seperti itu. Kami anak-anak bintang saling berbagi penglihatan. Penyihir dan naga itu telah dimusnahkan bersama dengan mereka. Juga begitu pun dengan dirimu." Mendengar itu sang MC pun berkata dengan nada yang sangat merendahkan, "Apa maksudmu? Aku ini masih hidup. Jadi apa yang sedang kamu bicarakan sebenarnya?" Ahayute pun membalas, "Ku bilang jangan terburu-buru. Aku tahu bahwa kau telah mencapai akhirnya. Aku bersyukur kau telah berlatih sepenuh hati. Kau telah menjadi penghalang besar untuk kawanan kami, tapi ternyata kau akan ikut mati bersama kami." Mendengar itu sang MC pun menjadi sangat kesal dan berkata, "Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin kau katakan lagi, aku akan mengakhiri hidupmu di sini. Jadi diam dan matilah." Mendengar itu Ahayute kembali menjawab, "Kau adalah manusia yang hebat. Tidak apa-apa menjadi bangga sedikit, tapi pada akhirnya duniamu ini akan segera ditelan oleh cahaya bintang, dan semua akan menghilang." Tepat setelah kata-kata itu, sang MC langsung menebas kepala Ahayute yang membuat Ahayute itu pun mati. Setelah itu sang MC pun kembali berdiri sambil berkata, "Kau ingin aku melakukan apa dengan semua yang terjadi?" Dirinya yang sudah mulai tidak berdaya itu pun mulai mengingat rekan-rekan seperjuangannya dahulu. Mereka pun saat itu terlihat sangat mempercayai sosok MC kita ini. Kemudian MC kita ini mulai mendatangi tumpukan mayat yang merupakan mayat dari rekan-rekannya.
sembari berkata, "Dasar kalian bodoh, kebanggaan macam apa yang membuat kalian mau bertarung sampai mati seperti ini? Apa kalian pikir kalian semua kuat karena diriku? Kau harus membaca tempat untuk melarikan diri. Jangan bertindak bodoh seperti ini. Kenapa pada akhirnya hanya pedangku saja yang bekerja kepada mereka? Jika bukan karena itu, akan sangat mustahil mendisiplinkan prajurit yang berdiri di garis depan. Dan kalian tidak akan mati duluan seperti ini. Aku tidak tahu kebenaran apa yang ada di dunia ini." Tiba-tiba pria itu pun perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Namun tiba-tiba dirinya mulai mendengar suara dari seseorang. Sang MC pun kemudian mencoba untuk bangkit dan mengecek ke arah sumber suara. Dia melihat ada rekannya yang masih selamat. Sang MC pun berkata, "Jadi kau masih hidup, Komandan Agung." Namun saat itu terlihatlah tubuh Komandan Agung yang saat ini telah terpotong lengan kanannya. Adesan yang melihat pria itu pun kemudian berkata, Bukankah kau Ronan?" "Jadi nama sang MC kita adalah Ronan." "Lanjut, kau seorang kopral, ternyata kau masih hidup." Adesan pun bertanya kepada Ronan, "Yang terpenting di sini apa yang terjadi pada Ahayute itu? Apakah dia telah mati?" Ronan yang mendengar itu pun langsung menjawab dengan percaya diri, "Ya, aku telah membunuhnya. Tubuhnya tidak jauh dari tempat ini." Mendengar itu Adesan menjadi sangat lega dan tiba-tiba mengeluarkan air mata sembari berkata, "Terima kasih, Ronan." Ronan yang melihat itu pun kebingungan. Kenapa dia menangis saat mengucapkan terima kasih padanya? Ronan pun kemudian berkata kepada Adesan, "Jika komandan memang ingin berterima kasih padaku, aku punya satu permintaan untukmu." Mendengar itu Komandan Agung langsung bertanya, "Apa permintaanmu?" Ronan pun meminta agar prajurit-prajurit buangan dibiarkan untuk bersemayam dengan sangat layak. Adesan yang mendengar itu langsung kebingungan dan berkata kepada Ronan, "Aku yakin kalau kau saat ini terlihat lebih sehat dariku, bukan? Akan lebih baik jika kau sendiri yang mengurus mereka." Mendengar itu tiba-tiba Ronan langsung batuk darah dan dari dalam mulutnya terlihat darah yang bercucuran keluar. Dia pun menunjukkan itu kepada Adesan sambil berkata, "Komandan, lihat ini, apa maksudmu? Aku lebih sehat darimu. Aku ini bisa mati kapan saja." Komandan yang mengetahui fakta itu kemudian bertanya kepada Ronan, "Aku ingin mengetahui apa ada hal yang ingin kau lakukan jika kau mampu bertahan hidup?" Ronan pun menjawab, "Ya, aku punya banyak sekali hal yang ingin kulakukan." Dengan wajah yang tersenyum, namun Ronan kemudian menoleh ke atas langit sambil berkata, "Tapi satu-satunya yang bisa terpikirkan olehku saat ini hanyalah pergi ke akademi. Itu adalah keinginan dari mendiang kakakku. Dia selalu ingin untuk mengantarkanku pergi ke akademi. Tapi sayangnya tak lama lagi aku pasti akan kembali bertemu dengan keluargaku yang telah tiada." Mendengar itu Adesan pun berkata, "Jangan putus asa begitu. Ketika hujan berhenti, kelompok pencarian pasti akan datang kepada kita." Ronan yang mendengar itu pun berkata kepada Komandan Adesan, "Bukankah sudah kubilang tidak ada harapan lagi? Sudahlah, jangan mengatakan hal-hal yang tidak berarti." Tiba-tiba terlihat sesuatu yang aneh. Hujannya tiba-tiba berhenti dan badainya tiba-tiba menghilang. Dan kemudian tiba-tiba muncullah cahaya menyilaukan tepat di atas langit. Dan terlihat Ahayute yang sangat berbeda dari sebelumnya, yang memiliki 8 sayap, dan tampak di sekitar Ahayute itu terlihat kumpulan Ahayute-Ahayute yang lain yang sedang berkumpul. Melihat itu mereka berkata, "Apa-apaan ini? Dari mana mereka datang?" Melihat itu Adesan pun menjadi frustasi dan berkata, "Ini mustahil, 3 raksasa sebelumnya bukanlah akhir dari semua ini. Pada akhirnya aku memang tidak bisa menyelamatkan dunia. Padahal aku telah mengulanginya semuanya sebanyak 3 kali." Dari mata Komandan Adesan terlihat frustasi yang sangat mendalam. Sepertinya ada yang salah. Mengulang kehidupannya sebanyak 3 kali dan mati di tempat yang sama. Dia pun hanya memiliki 1 kesempatan lagi yang tersisa, namun masih belum bisa memikirkan semua cara untuk lolos dari semua ini. Dan karena itu pun Adesan cuma terdiam di tempat itu. Namun tiba-tiba terdengarlah suara Ronan yang berteriak, Hei komandan, apa yang harus kita lakukan? Ayo sadarlah cepat."
gunakan api atau apapun untuk melempar diriku ke atas. Aku tidak bisa menjangkau mereka dengan pedangku dari sini. Adesan yang melihat kegigihan Ronan yang sekarang yang masih mau bertarung, Adesan pun jadi semakin kebingungan dan kemudian berkata kepada Ronan dengan wajah yang sudah tidak memiliki semangat, "Apa kau ingin membunuh mereka? Apa kau benar-benar ingin bertarung di situasi seperti ini?" Ronan yang mendengar perkataan itu dari Komandan Adesan itu pun kemudian menjawab, "Tentu saja. Apa kau ingin aku duduk diam dan mati begitu saja? Bahkan jika aku mati." Ronan pun saat itu menarik pedangnya keluar dari sarungnya sambil berkata, "Aku akan memberikan sesuatu kepada bajingan ini." Melihat tekad Ronan yang begitu kuat, Adesan pun melihat sedikit harapan. Dia pun berkata dalam hatinya, dia tidak berniat untuk menyerah di situasi seperti ini. Pria seperti itu yang mungkin bisa mencapai tahap ini. Jika itu dia, mungkin dia bisa menyelamatkan dunia ini. Melihat Adesan saat itu masih belum bertindak apa-apa, Ronan menoleh ke belakang dan terlihat Adesan yang saat ini meraih pundak Ronan. Tiba-tiba ketika Ronan menoleh ke belakang, Adesan langsung menciumnya. Namun ciuman itu ternyata bukanlah ciuman biasa. Dia menyerahkan sesuatu yang ada dalam mulutnya. Ronan yang kebingungan langsung bertanya kepada Adesan, "Komandan, apa yang kau taruh dalam mulutku?" Adesan langsung membisikkan sesuatu kepada Ronan. Saat itu Ronan masih belum bisa memahami semua itu. Adesan hanya mengatakan, "Jika kita bertemu lagi, aku punya permintaan padamu. Bisa kau mengatakan padaku untuk jangan berbuat hal bodoh dan terus menjadi penjahit. Selama 3 pengulangan kehidupan, aku telah melakukan banyak hal, tapi aku belum bisa mewujudkan mimpi yang seperti itu." Tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Ledakan besar terjadi di tempat itu, mulai menghancurkan semuanya. Kemudian Ronan terbangun di suatu tempat di padang rumput. Ronan yang terbangun itu pun memanggil nama komandan tertinggi. Ronan pun berkata, "Ini mustahil, ini adalah kampung halamanku." Ronan yang sedang kebingungan terus bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar kembali ke masa lalu? Seperti yang komandan katakan. Saat ini Ronan masih kebingungan karena semua perkataan dari Komandan Adesan ternyata benar. Ronan saat itu mengingat flashback sebelumnya. Saat itu Ronan bertanya apa yang dimasukkan oleh Komandan Adesan ke dalam mulutnya. Komandan Adesan pun berkata bahwa yang ditelan oleh Ronan itu merupakan orb yang bisa memutar waktu kembali. Adesan juga menjelaskan kepada Ronan, "Aku hanyalah seorang penjahit. Aku bisa naik ke posisi komandan besar karena semua ini. Meskipun orb tersebut bisa membuat regresi sebanyak 4 kali, tapi aku telah mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi hanya ada 1 kesempatan lagi, dan aku hanya bisa menyerahkan semuanya kepadamu. Kekuatan untuk menaklukkan para raksasa ini. Aku yakin kau adalah kunci untuk menghentikan kehancuran dunia ini." Adesan membisikkan sesuatu kepada Ronan, "Kau harus mengasah kemampuanmu. Aku lega kamu punya keinginan seperti itu, dan kuharap kau mau belajar dan pergilah ke Akademi Pileon. Itu adalah tempat yang berisi orang-orang yang sangat hebat. Jadi aku yakin itu akan membantumu. Dan jika kita bertemu lagi, bisa kau katakan kepada diriku untuk jangan melakukan hal bodoh dan terus menjadi penjahit. Aku telah melakukan banyak hal kecuali yang satu itu." Setelah itu dia yang telah terbangun itu pun langsung membenturkan kepalanya ke pohon sambil berkata, "Ya, apakah ini memang sungguhan? Kalau ini mimpi, kumohon bangunkan aku dari tidurku." Kini Ronan pun sadar, ternyata telah kembali ke masa lalu. Apa yang harus kulakukan di sini seorang diri? Namun tiba-tiba dia berkata, "Ini masa lalu, kalau begitu bukankah aku masih bisa melihat kakakku?" Ronan saat itu terus berlari melewati kumpulan orang-orang di tempat itu sambil berkata dalam hatinya, "Jika aku benar-benar kembali ke masa lalu, mungkinkah aku tidak salah jalan? Aku rasa sudah lama tidak bertemu dengannya." Namun tiba-tiba Ronan pun berhenti karena melihat para berandalan yang sedang menyiksa seseorang. Dia melihat ada seseorang yang dibuli dengan digantung menggunakan sihir telekinesis. Ronan pun berkata bahkan di medan perang sosok seperti itu sangat jarang, tapi malah muncul di pedesaan seperti ini. Kemudian berpindah ke tempat para berandalan itu.
Terlihatlah seseorang yang sedang menggunakan sihir, tapi dirinya ternyata sangat takut karena dirinya sendiri juga dipaksa oleh para berandalan itu. Dia pun berkata, "Sampai kapan mereka akan melakukan ini? Kalau begini, akan ada sesuatu yang buruk terjadi kepada anak itu." Di sisi lain, anak yang sedang dibuli itu pun terus memohon ampunan sambil berkata bahwa dirinya benar-benar tidak punya uang lagi. Apalagi obat ibunya bulan ini harganya yang sangat mahal. Namun berandalan itu pun tidak memiliki rasa kasihan dan berkata dengan wajah yang mengesalkan, "Aku ini kan menjara uangmu. Jadi buat apa aku harus memikirkan kesehatan ibumu? Itu tidak ada untungnya untukku. Serahkan saja semuanya padaku." Si pembuli itu pun berkata kepada si rambut merah yang bisa menggunakan sihir itu, "Angkat dia sampai ke atas pohon." Mendengar itu si rambut merah pun semakin takut dan berkata, "Aku tidak berani. Jika aku menggantungnya lebih tinggi dan tidak sengaja menjatuhkannya, dia pasti akan mati." Namun mendengar itu si pembuli itu pun berkata dengan wajah yang sangat mengesalkan, "Padahal kau bukan perempuan. Kenapa kau begitu takut? Diam dan patuhi saja, Asele." Jadi si rambut merah itu bernama Asele. Bahkan berandalan itu mengancam, "Jika kau tidak mau mematuhi perkataanku, maka kau juga akan digantung di tempat itu." Asel pun langsung ketakutan dan berkata dalam hati, "Kenapa semua malah menjadi seperti ini? Apakah salahku mempelajari sihir? Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku juga mahir dalam sesuatu. Aku harus bilang kepada berandalan ini, aku tidak bisa melakukan perintahnya. Tapi entah kenapa aku sangat takut. Aku tidak bisa mengatakan apapun." Ketika Asele ingin meminta mereka untuk menghentikan semua itu, tiba-tiba Ronan yang memukul kepala Asel sambil berkata, "Berhentilah bertindak bodoh. Kalau begitu kau bisa membunuhnya." Melihat ada yang mengganggu rencananya, berandalan itu pun berkata, "Ah, sialan. Sebenarnya dari tadi kau ngapain? Kalau kau berhenti, kau akan kugantung juga sekarang." Namun sebelum Asel menanggapi perkataan itu, Ronan yang malah menyerobot dan berkata, "Apa kau bisa berbicara padaku sebentar? Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu." Saat itulah berandalan itu yang marah-marah sama Ronan, tapi Ronan benar-benar tidak memperdulikannya. Ronan pun bertanya pada Asel dengan berkata, "Dari mana kau mempelajari sihir telekinesis seperti itu?" Asel pun menjawab, "Aku mempelajarinya dari sebuah grimoire yang aku beli dari seorang penjual keliling." Mendengar itu Ronan pun menjadi kagum dan berkata dalam hatinya, "Apa? Dia bisa sehebat ini hanya dengan menggunakan grimoire yang murahan itu? Ini cukup luar biasa. Aku pasti tahu bahwa orang ini sangat berbakat. Dengan ada dirinya, aku bisa melakukan persiapan yang besar untuk menghadapi para raksasa itu." Namun di saat Ronan sedang memikirkan hal itu, terdengarlah desisan pedang yang keluar dari sarungnya. Ronan yang mendengar itu pun berkata, "Ini adalah suara pedang." Dan tiba-tiba berandalan itu pun bersiap untuk membunuh Ronan sambil berkata, "Beraninya kau mengabaikan diriku." Dia pun mulai membual dan melesat ke arah Ronan dengan mengarahkan pedangnya kepada Ronan. Ronan yang melihat serangan itu pun cuma diam dan berkata dalam hatinya, "Ini pedang panjang sungguhan. Dari mana sialan ini bisa mendapatkan sesuatu seperti ini? Tapi postur tubuhnya buruk sekali. Tapi dia memang cukup kuat. Sepertinya dia memang punya standar di sini. Namun untuk diriku semua itu masih belum cukup." Ronan pun menghindari serangan itu dengan mudah. Melihat Ronan yang bisa menghindari serangan pedangnya, berandalan itu pun terkejut dan berkata dalam hatinya, "Apa dia bisa menghindari semuanya dengan mudah?" Dan Ronan berkata di dalam hatinya, "Meskipun tubuhku ini lebih mudah, tapi tetap saja yang tertanam pada diriku adalah aku yang masih seorang prajurit yang terampil. Instingku masih sama seperti yang dulu." Beralih ke berandalan itu pun, kini dia tertawa dan berkata, "Kau ternyata cukup beruntung, padahal tadinya aku ingin membuatmu sekarat." Mendengar itu Ronan pun berkata, "Aku ini memang cukup beruntung hari ini. Kau tahu selama hidupku sebelumnya, aku selalu hidup dengan malang." Berandalan itu pun berkata, "Karena sudah seperti ini, berlututlah dan memohon ampun padaku. Dengan begitu aku akan mengampuni nyawamu. Tapi tentunya kamu akan pulang hanya dengan sebelah lengan. Tapi jika aku pikir-pikir, kalau aku membunuhmu, aku akan memperlakukan kakakmu dengan baik.
dan aku akan menjadikan dirinya sebagai selirku." Mendengar perkataan yang tidak senonoh itu, Ronan pun langsung naik pitam, dan tiba-tiba dengan sangat cepat, tanpa bisa dilihat oleh mata berandalan itu, Ronan telah menebas telinga berandalan itu. Berandalan itu pun langsung berteriak kesakitan karena telinganya itu sudah terpotong. Ronan yang sangat marah itu pun berkata, "Apa kamu benar-benar ingin cari mati?" Para kawanan dari berandalan itu pun kebingungan dan ketakutan melihat Ronan yang memotong telinga berandalan itu hanya dengan menggunakan sebuah tongkat. Ronan pun berkata, "Pergilah dari sini bersama dengan bajingan ini jika kalian tidak ingin berakhir sama sepertinya. Dan tentu saja, tinggalkan semua barang yang kalian curi." Dan setelah itu mereka pun semua menuruti perkataan Ronan dan menyerahkan semuanya. Di sini Ronan menyerahkan harta itu kepada pria yang sebelumnya dibuli. Pria yang menerima harta sebanyak itu pun berkata, "Apa? Ini terlalu banyak. Kenapa kau memberikan semua ini kepadaku? Ini jauh lebih banyak dari yang mereka curi dariku." Namun Ronan yang mendengar perkataan itu pun berkata, "Tidak apa, aku tidak membutuhkan hal semacam itu. Dan jangan khawatir, mereka tidak akan kembali padamu karena mereka tidak akan punya keberanian untuk berkeliaran lagi di sini." Pria itu pun saat itu terharu sambil mengucapkan terima kasih kepada Ronan. Asel yang berada di sana pun menunjukkan wajah yang sangat menyesal dan berkata kepada pria itu, "Maafkan aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Aku sangat takut." Namun pria itu pun kemudian berkata kepada Asel, "Tidak apa, lupakan saja. Ketika aku melihatmu, bahkan aku juga akan melakukan hal yang sama jika berada di posisimu. Jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, Asel. Itu bukan salahmu," kata bocah itu sembari tersenyum. Dan setelah itu dia pun pergi. Setelah itu Ronan langsung menoleh ke arah Asel. Dia pun berkata, "Asel, kau memang cukup baik untuk menjadi pasukanku. Ingat apa yang aku katakan tadi tentang aku ada urusan denganmu." Asel yang mengira bahwa dirinya akan dihukum itu pun menjadi kaget dan berkata, "Iya, ada apa?" Tapi Ronan hanya mengatakan, "Kalau begitu kita akan bertemu lagi di sini dalam 4 hari. Ketika Asel meminta penjelasan dari Ronan, dia langsung pergi sambil berkata, "Saat ini aku sedang sibuk, jadi kita akan bertemu lagi nanti saat bulan ada di atas langit, tepat di malam hari. Dan jika kau tidak datang, kau pasti tahu apa yang akan terjadi pada hidupmu." Mendengar itu, Asel pun langsung ketakutan. Scene awal memperlihatkan Ronan yang sudah sampai di depan rumahnya. Dia kini berdiri di depan pintu sembari membawa bunga yang berwarna merah, kesukaan kakaknya. Tapi dia merasa tidak percaya diri untuk mengetuk pintu, sehingga dia berbalik untuk pergi. Namun tiba-tiba kakaknya membuka pintu dan langsung menyapanya. Terlihatlah sosok sang kakak dengan wajah cantik dan berambut silver bernama Airil. Dan Ronan pun diajak masuk ke dalam rumah untuk menikmati sarapan dan berbincang ringan sebentar dengan sang kakak. Namun tiba-tiba Ronan mengingat apa yang akan terjadi di masa depan, dan dia termenung. Sang kakak mengira bahwa sang MC sedang demam, sehingga dia memeriksa keadaan Ronan. Tapi seketika Ronan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin masuk ke akademi. Sang kakak pun kegirangan mendengarkan hal tersebut. Sembari kegirangan, sang kakak pun pergi mencari sesuatu dan mengacak-acak barang yang sudah lama dia simpan. Seketika dia membawa sebuah guci, dan guci tersebut ternyata berisi banyak sekali koin emas yang sudah lama dia simpan untuk menjadi bekal Ronan saat dia ingin pergi ke akademi. Ronan dengan wajah yang sedikit kaget hanya dapat berkata, "Luar biasa, kapan kau mendapatkan semua ini?" Namun Ronan yang merasa tidak enakan tidak ingin menggunakan uang tersebut, yang membuat kakaknya menjadi kaget. Sang kakak pun berkata, "Apa maksudmu?" Kemudian dia melanjutkan, "Aku tidak tahu akademi apa yang akan kau tuju." Ronan pun menjawab, "Sekolah Imperial, Akademi Pileon." Akademi Pileon adalah institusi pendidikan terkemuka yang terbaik di Kekaisaran dengan para profesor yang paling menonjol di benua dan dengan dana yang besar dari keluarga Kekaisaran. Ini adalah tempat yang memberikan edukasi terbaik, sangat bergengsi sampai disebut sebagai pabrik para pahlawan. Status tempat ini sangatlah tinggi. Komandan Adesan pun adalah lulusan dari akademi tersebut. Ada juga Swordmaster Sullivan
dan juga kriminal terburuk sang Winter Witch dan lainnya. Scene pun berpindah ke malam hari. Kita diperlihatkan sang MC kita menggendong sebuah tas yang besar dan menemui seseorang. Ya, orang tersebut adalah Asele. Asele yang sedikit gugup berkata, "Kau bilang kau tak akan meninggalkanku sendirian jika aku tak datang." Namun Ronan hanya berkata, "Malam ini kita akan sangat sibuk dan ada sesuatu yang akan kucoba padamu." Asele yang tak tahu apa maksud dari Ronan hanya dapat berkata, "Apa yang kau katakan?" Namun Ronan hanya berkata, "Kau hanya perlu menggunakan sihir telekinesismu dan mengangkatku ke atas udara." Asele yang sedikit takut hanya bisa mengiyakan perkataan dari sang MC kita. Dia pun kini mencoba mengeluarkan sihir telekinesisnya bernama Invisible Hand. Seketika tubuh sang MC melayang di udara. Dia pun merasa nostalgia pada saat peperangan dulu, di mana seorang penyihir mengangkatnya ke udara sehingga pedangnya dapat menjangkau sang raksasa Ahayute. Ronan berpikir bahwa telekinesis adalah kemampuan yang langka dan Asele adalah orang yang sangat dia butuhkan untuk melawan Ahayute. Asele yang sudah ngos-ngosan mengatakan, "Apa kau bisa turun sekarang?" Tetapi sang MC hanya menjawab, "Aku bisa turun dengan sendirinya." Asele yang kebingungan dengan pernyataan itu hanya mengatakan, "Apa maksudmu?" Sang MC tanpa menjawab tiba-tiba mengibaskan pedangnya dan memotong mana dari Asele. Asele pun terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh sang MC. Di sini kita tahu bahwa ternyata kemampuan pedang sang MC sangatlah hebat. Dia bahkan bisa memotong aliran mana dari seorang penyihir. Lanjut, mereka berdua pun berjalan di tengah hutan di malam hari. Mereka pun mengobrol ringan sambil berjalan. Tetapi Asele nampak terlihat tidak percaya diri. Namun di sini sang MC mencoba membangun rasa percaya diri dari sang penyihir ini. Mereka pun tiba di suatu tempat dan sembari bersembunyi di semak-semak, mereka melihat ada sebuah goblin yang berwarna kuning. Ya, goblin ini disebut dengan goblin lunar. Wajah yang pucat dari Asele ditunjukkan. Dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh sang MC dengan si goblin tersebut. Di sini dijelaskan bahwa goblin lunar adalah goblin pada umumnya, tetapi orang-orang membedakan mereka dengan goblin biasa adalah dari warna kulit mereka yang kuning dan tubuh yang cacat. Tapi sifat yang benar-benar unik dari goblin lunar adalah mereka sangat tergila-gila dengan emas dan harta lainnya. Mereka suka menyergap pedagang untuk mencuri harta. Mereka mengumpulkan semua barang curian di satu area dan mengadakan pesta di malam bulan purnama seperti ini. Asele yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ronan, tampak wajahnya terlihat gugup dan hanya dapat berkata, "Kalau begitu alasan kita di sini adalah..." Sebelum perkataan Asele itu habis, Ronan langsung menimpali, "Ya, alasan kita di sini adalah untuk merampok mereka." Ronan pun menjelaskan rencana mereka tentang bagaimana cara mereka merampok sang goblin lunar tersebut. Ronan mengatakan bahwa kau akan menggunakan sihir telekinesismu untuk memindahkan semua emas itu masuk ke dalam tas yang aku bawa ini. Namun Asele yang terlihat tidak percaya diri hanya dapat berkata, "Bicara itu memang mudah, tetapi praktiknya sangatlah sulit dan itu sangatlah berbahaya. Kita harus memikirkan ulang kembali apa yang akan kita lakukan ini." Namun Ronan menjelaskan kepada Asele bahwa emas tersebut akan digunakan untuk masuk ke Akademi Pileon. Jadi di sini sang MC mengajak Asele untuk bergabung bersamanya di Akademi Pileon. Tetapi mereka membutuhkan dua hal untuk dapat bergabung ke akademi tersebut. Yang pertama adalah uang. Mereka membutuhkan biaya yang besar untuk membayar biaya pendidikan yang sangat besar di Akademi Pileon tersebut. Dan hal yang kedua adalah pengalaman secara nyata. Uang adalah masalah, tapi yang lebih penting adalah pengalamanmu bertarung. Seperti yang kita ketahui bahwa Pileon itu penuh dengan bangsawan yang ternama yang sudah menerima pelatihan elit dari sejak mereka lahir. Dan untuk mengimbangi itu hanya ada satu cara, yaitu adalah mendapatkan pengalaman dengan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Dan mereka adalah lawan yang sempurna. Kita akan mendapatkan uang dan pengalaman. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Di sini Asele hanya dapat pasrah dan sembari menangis. Namun sang MC terus mengajaknya untuk melakukan rencana tersebut. Kini Asele sudah mulai memindahkan emas-emas tersebut ke dalam tas sang MC. Ternyata Asele dapat melakukannya dengan baik, sehingga tas yang mereka bawa kini sudah penuh dengan tumpukan emas yang telah dicuri dari goblin lunar. Dengan wajah yang ceria, sang MC kita memuji Asele. "Kau benar-benar bisa melakukannya.
Asele yang sedikit malu hanya dapat berkata, "Ya, itu berhasil." Sang MC pun berkata bahwa anak ini sangat berbakat. Aku menemukan berlian di antara bongkahan batu di desa ini. Saat mereka pergi, tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang mengejar sesuatu yang entah apa itu, sehingga membuat keributan. Dan Goblin Lunar pun kini terbangun dan menyadari bahwa harta yang mereka miliki telah dicuri oleh seseorang. Sang ketua pun langsung memerintahkan semua anggotanya untuk mencari siapa pelakunya. Kini sang Goblin pun mengejar sang MC, karena si Goblin tahu bahwa sang MC adalah orang yang mencuri harta mereka. Ronan yang tahu bahwa tidak ada cara lain untuk melarikan diri, kini bersiap untuk bertarung dan mulai menarik pedangnya dari sarungnya. Asele yang hanya ketakutan hanya bisa terduduk terdiam. Tapi seketika sang MC langsung menebaskan pedangnya dan langsung memotong kepala dari beberapa goblin di sana. Asele pun terkejut dengan apa yang baru saja terjadi di depannya. Lanjut ke pertarungan sang MC. Kini sang MC sudah berdiri di antara tumpukan mayat dari goblin tersebut. Dia yang dengan kemampuan pedangnya yang sangat hebat membantai semua para goblin di sana dan mengatakan kepada Asele, "Ayo kita pulang. Hari ini kita sudah berburu dan mendapatkan tangkapan yang besar." Di perjalanan pulang, Ronan pun mengeluh bahwa tubuhnya saat ini sangatlah lemah, berbeda dengan dirinya di masa depan. Sembari mengobrol dengan Asele, namun tiba-tiba ada sebuah anak panah yang melesat menuju ke arah mereka. Ronan yang dengan pengalaman bertarung di masa depan langsung dengan sigap menangkap anak panah tersebut sebelum tertancap ke muka Asele. Ternyata mereka adalah dua orang pemburu berbaju merah. Dia tidak mengira bahwa ada orang lain di sana di tengah malam, sehingga dia melesatkan anak panahnya. Lalu mereka berdua meminta maaf kepada Ronan. Namun Ronan seketika memasang wajah yang sangat serius dan mengerikan dan berkata, "Hentikanlah akting kalian. Aku tahu apa tujuan kalian yang sebenarnya." Tiba-tiba orang yang membawa panah tadi langsung menyerang Ronan dengan sebuah belati. Namun Ronan hanya santai menanggapi serangan tersebut dan langsung menangkap tangan orang tersebut sembari meninju wajahnya sehingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Teman dari pemburu tersebut tidak tinggal diam saja. Dia langsung menerjang ke arah Ronan. Namun Asele tiba-tiba menggunakan sihir telekinesisnya dan menghentikan pergerakan dari si rambut kuning tersebut. Ronan yang melihat hal tersebut tersenyum dan langsung menendang si rambut kuning. Kemudian dia merebut belati yang dibawa si rambut kuning tersebut lalu menebaskannya, sehingga si rambut kuning tersebut langsung tercabik-cabik dan meninggal di tempat. Ternyata kedua orang tersebut berasal dari Kaliboro. Mereka adalah sekumpulan orang yang melakukan perburuan, penculikan, dan penjualan manusia. Grup yang melakukan setiap kejahatan, grup berburu yang paling jahat yang ada di Kekaisaran. Tiba-tiba karung yang dibawa dua orang pemburu tersebut meloncat-loncat. Ronan pun mendekatinya dan mencoba memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalam karung tersebut. Seketika bayangan hitam keluar dari karung tersebut dan diperlihatkan itu adalah seekor burung berwarna biru. Namun setelah diperhatikan, ternyata burung tersebut memiliki rantai penyangga di kakinya. Ronan pun mengetahui bahwa itu adalah perangkap dari Kaliboro. Penyangga Kaliboro ini bisa mengacaukan mana objek yang ditangkap dan membatasi pergerakan mereka. Ronan mengira mereka hanya menggunakan itu untuk hal khusus atau saat mereka menangkap makhluk fantasi. Namun saat Ronan memikirkan hal tersebut, tiba-tiba suara terdengar di kepalanya dan itu mengejutkan Ronan dan juga Asele. Ternyata burung tersebut dapat menggunakan sihir komunikasi melalui pikiran. Burung itu pun menjelaskan bahwa namanya adalah Faren dan dia sedang meneliti monster fantasi di sebuah lembaga. Dia adalah seorang penjaga marpes dan saat sedang meneliti dia ditangkap oleh Kaliboro dan sang MC yang tidak sengaja menyelamatkannya. Kini sang MC tiba-tiba menebaskan pedangnya kepada burung tersebut. Burung itu terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Ronan. Ternyata Ronan menghancurkan belenggu yang ada di kaki burung tersebut. Namun sebelum pergi, burung tersebut memberikan sehelai bulunya kepada Ronan. Bulu itu dapat menjadi kompas untuk menunjukkan arah di mana posisi burung tersebut. Sembari terbang menjauh, burung itu mengatakan, "Jangan lupa mengunjungiku di Marpes." Sin pun kini berpindah ke sebuah kota. Kini nampak Ronan yang sedang menjual perhiasan dari hasil rampokannya semalam. Dia menjual perhiasan tersebut kepada seorang penjual yang sangat ramah. Kini Ronan mencoba menjual kembali benda seperti telur yang berwarna ungu,
yang diberikan oleh burung biru sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa sebelum burung biru tersebut pergi, dia meninggalkan telurnya kepada Ronan. Namun Ronan yang jengkel melemparkan telur tersebut ke sebuah batu yang besar yang ada di sana. Tetapi sesuatu hal yang tidak diduga-duga, telur tersebut tidak hancur, melainkan batu yang ada di sana yang hancur. Kembali ke Ronan yang sedang menjual telur tersebut. Kini pedagang tersebut mencoba menilai barang tersebut, tapi nampaknya pedagang itu juga tidak bisa menilai harga dari telur tersebut, sehingga dia mengembalikan itu kepada Ronan. Lanjut, Ronan bercerita sedikit tentang mereka yang ingin mengikuti ujian ke Akademi Peleon. Ternyata putri dari sang pedagang juga akan mengikuti ujian tersebut. Pedagang mengatakan mungkin putrinya bisa membantu mereka dan memberikan beberapa informasi tentang ujian yang akan mereka lalui. Tidak lama setelah itu putri dari pedagang tersebut muncul dengan sosok wajah yang sangat cantik, berambut pirang dengan bodi yang aduhai, bernama Maria. Pedagang pun langsung mengenalkan putri tersebut kepada Ronan dan juga Asel. Namun sepertinya Ronan mengenali sosok wanita yang ada di depannya itu. Ronan pun langsung berjalan ke arah wanita tersebut sembari bertanya, "Apa kau benar-benar Maria? Maria yang punya nama tengah Sen?" Maria pun menjawab, "Ya, kenapa kau bisa tahu?" Ronan mulai berpikir dia sangat mirip dengan seseorang yang akan berjuang bersamaku di masa depan nanti. Untuk memastikan lebih lanjut, Ronan pun mencoba membisikkan sesuatu kepada Maria. Entah apa yang dia bisikkan itu, tetapi setelah membisikkan hal itu, Maria dengan spontan langsung menampar wajah Ronan, dan ia pun kini sadar bahwa tamparan tersebut memanglah tamparan dari seorang yang dia kenal. Dia adalah Count Maria Sen. Kini kita diperlihatkan sosok dari Maria yang akan menjadi prajurit di masa depan di sebuah tempat bernama Armarland. Maria ini bertugas sebagai penanggung jawab soal persediaan. Dengan kepribadiannya yang santai yang bisa bersosialisasi tanpa keraguan, tapi entah kenapa saat Ronan membicarakan sesuatu tentang kejantanan yang hanya dimiliki oleh seorang pria, Maria ini langsung menampar wajahnya. Saat itu Ronan sangat penasaran tentang apa alasan Maria selalu melakukan hal itu, tapi belum sempat menanyakan hal tersebut, perang pun terjadi dan Maria keburu koit, dan Ronan pun tak pernah bisa menanyakan alasannya tersebut. Kini Ronan memahami alasan dari Maria melakukan hal tersebut. Karena Count Maria adalah seorang perempuan, jadi wajar saja dia kaget kalau berbicara sesuatu seperti itu. Scene kini kembali memperlihatkan masa kini di mana Ronan dan Maria melakukan pertengkaran kecil, dan Asel bersama ayah dari Maria melerai mereka. Kini waktu sudah menunjukkan malam hari, di mana terlihat Ronan dan Maria yang sudah akrab berbicara bersama dalam sebuah tenda. Maria yang kini sedang memeriksa pedang dari Ronan berkata, "Kenapa kau membawa 3 pedang? Apakah ini tidak akan merepotkanmu saat membawanya?" Ronan pun menjawab bahwa dia membawa banyak pedang dikarenakan untuk berjaga-jaga, karena dia menggunakan pedang secara kasar sehingga durability dari pedang itu pun tidak sanggup mengimbangi gaya bertarungnya dan mudah rusak. Namun Maria mengatakan bahwa pedang panjang milik Ronan itu adalah pedang yang terbuat dari black iron, sehingga pedang tersebut tidak mudah rusak. Lanjut, Maria pun kini mencoba menilai tongkat sihir dari Asel, dan kemudian ia bertanya, sihir tipe apa yang digunakan oleh Asel? Asel pun menjawab, itu adalah sihir telekinesis. Seketika Maria langsung terkejut, mengetahui bahwa orang yang ada di depannya tersebut adalah pengguna dari sihir telekinesis. Dia berkata bahwa itu sangatlah langka. Kemudian Maria pun menjelaskan bahwa saat ujian masuk di Akademi Peleon nanti akan ada 2 jenis tes, yaitu tes pengetahuan dan praktik. Ia pun kini bertanya kepada Ronan tentang teknik apa yang ingin Ronan tunjukkan nanti pada saat tes praktik. Namun Ronan hanya menjawab bahwa seorang ahli pedang hanya perlu mahir dalam berpedang. Tapi Maria mengatakan bahwa biasanya orang-orang yang ikut dalam ujian tersebut akan menunjukkan teknik pertarungan mana yang mereka miliki. Tetapi Ronan langsung menyela dan bertanya, "Tunggu, kau bilang mana?" Ronan mempertanyakan apakah anak-anak di umur segitu bisa menggunakan mana meskipun mereka bukanlah seorang mage. Maria dengan wajah yang sedikit terkejut mengatakan bahwa jika kau ingin mengikuti ujian Akademi Peleon, kemampuan seperti itu harus kau miliki. Secara konsisten kau bisa merasakan manamu, dan dengan mana tersebut kau bisa menggunakannya saat bertarung. Itu adalah dasar dari segala dasar. Ronan hanya menampilkan wajah yang begitu kebingungan.
Dan Maria pun melanjutkan mengatakan bahwa jangan bilang bahwa kau tidak bisa menggunakan mana. Namun Ronan hanya menjawab bahwa bukankah itu sama saja dengan menggunakan aura. Tapi tiba-tiba sebuah petir menyambar di kepala Maria. Dia pun kaget tentang kenyataan bahwa Ronan yang ingin masuk ke Akademi Pleione tetapi tidak bisa menggunakan mana. Aku tidak berpikir bahwa dia akan lolos dalam ujiannya. Dan lagi pula dia mengatakan bahwa mana dan aura itu sama. Tiba-tiba Maria berdiri mengajak Ronan keluar dari tenda untuk menunjukkan perbedaan seorang pendekar pedang yang mampu menggunakan mana. Di sini dijelaskan bahwa mana adalah energi alam, seperti udara. Itu adalah energi alami yang tersedia di mana saja di dunia ini. Tapi bukan berarti semua orang bisa menggunakannya. Untuk menggunakannya, seseorang perlu melihat dan merasakan mana itu sendiri, dan akhirnya bisa menggunakan mana sensei. Tapi untuk mencapai tahap ini, seorang pendekar pedang perlu melatih bakat bawaannya. Berbagai kepribadian bisa mempelajarinya, tapi biasanya itu memakan waktu 1 tahun untuk bisa merasakan. Dan semua orang yang ikut mendaftar ke Akademi Pleione sudah melampaui tahap itu. Dan di sini dijelaskan bahwa aura adalah kemampuan bawaan yang dilatih oleh seseorang selama puluhan tahun. Seseorang yang melakukan latihan sampai 10 tahun dengan bermandikan keringat pun belum tentu bisa menggunakan aura. Kini Shin kembali berpindah kepada Ronan yang sudah berada di tanah kosong untuk melakukan sparring dengan Maria. Maria langsung mengambil ancang-ancang dan maju menerjang ke hadapan Ronan. Tapi Ronan yang masih santai dapat menangkis serangan tersebut. Pertarungan yang singkat pun terjadi. Jual beli serangan dilakukan oleh keduanya. Namun kini Maria yang sedang dalam posisi terdesak, dan tiba-tiba Ronan melancarkan tebasan yang begitu dahsyat sembari berkata, "Jangan kau tangkis serangan ini. Cobalah untuk menghindarinya." Serangan itu pun dihindari oleh Maria, tetapi tetap saja tubuhnya terdorong cukup jauh ke belakang. Dan Ronan pun kembali menyarungkan pedangnya sembari berkata, "Pertarungan ini sudah berakhir." Maria yang tidak terima hal itu mengacungkan pedangnya kepada Ronan. Dan Ronan yang saat itu sudah membelakangi Maria berkata, "Simpan saja kata-katamu itu. Bukankah kau bilang akan mengganti pedangku itu 3 kali lipat?" Seketika pedang yang digunakan oleh Maria itu pun hancur. Maria yang masih bengong dan tidak percaya apa yang sudah kini terjadi disadarkan oleh Asel. Asel yang ekspresi wajahnya mengatakan kalau dia mengerti perasaan Maria, mengajaknya untuk pulang. Tetapi Maria masih terpaku dan berkata, "Apa-apaan pria itu?" Awal pada part kali ini menunjukkan Ronan yang sudah pulang ke rumah setelah berpisah dengan Maria. Dan keseharian Ronan pun setelah pulang tidak ada yang berbeda. Dia makan yang banyak sampai perutnya mau meledak. Itu semua dilakukan untuk memperoleh banyak kalori yang akan dia gunakan dalam memburu monster yang ada di pinggiran desa, dan secara perlahan meningkatkan stamina dan kemampuan adaptasinya. Setelah pulang di malam hari, dia selalu belajar, mempelajari semua buku-buku yang telah diberikan Maria kepadanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa untuk menjadi seorang prajurit, dia juga harus membaca buku yang banyak seperti itu. Dia selalu berusaha sebaik mungkin agar dapat lolos di ujian masuk Akademi Pleione nantinya. Dan itu adalah kebiasaan Ronan, dan tak terasa waktu pun sudah berlalu 1 bulan. Akhirnya kini dia sudah sampai di ibu kota kekaisaran yang bernama Kota Balon. Di pusat kota terdapat institut pendidikan terbaik dari kekaisaran. Ya, itu adalah Akademi Pleione, akademi yang dituju oleh Asel dan Ronan. Ini mereka berdua pun siap untuk mengikuti ujian. Namun Ronan mengingat sosok seorang master pedang yang terkuat di kekaisaran di masa depan nanti bernama Swordmaster Sulven. Dia adalah sosok dari klan swordsmanship terkenal bernama Grancia, seorang swordsmanship jenius yang dikenal sebagai orang terkuat di kerajaan. Ronan berpikir bahwa orang itu seumuran dengannya. Mungkinkah dia akan bertemu pada ujian kali ini dengannya? Lanjut, Asel pun kini bertanya kepada Ronan apakah dia membawa barang itu. Barang yang dimaksud Asel itu adalah bulu burung yang berwarna biru yang diberikan oleh seekor burung saat dia menyelamatkannya di hutan beberapa waktu yang lalu. Ronan pun menjawab, "Ya, aku membawanya dan aku berencana untuk mencari siapa pemilik burung tersebut." Dengan menggunakan bulu burung itu, mereka pun mencari di mana posisi dari pemilik burung itu. Dan kini dia sudah berada di depan sebuah gedung yang megah.
Bulu burung itu menunjukkan ke lantai atas dari gedung tersebut. Dan kini ditunjukkan sesosok manusia binatang. Ya, dia adalah pemilik dari burung biru tersebut. Dia adalah salah satu profesor dari Akademi Pileon bernama Profesor Faren Van Nasser. Dia kini mendekat ke sebuah jendela dan bermaksud untuk membuka jendela tersebut. Tapi tiba-tiba dia kaget. Saat mulai membuka jendela tersebut, nampak wajah dari Ronan yang begitu menakutkan. Dia pun berteriak dan tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia langsung bertanya, "Siapa kau dan bagaimana kau bisa ke sini? Padahal ini adalah lantai teratas." Ronan yang tidak menanggapi pertanyaan itu hanya berkata, "Itu membuatku kaget saja, kupikir aku akan menjadi tuli." Sel pun berkata kepada Ronan, "Inilah kenapa ku bilang tadi seharusnya naik tangga saja." Si profesor itu langsung berkata, "Apa kau mengincar marpesku?" Namun seketika dia melihat bulu yang dibawa oleh Ronan dan dia langsung menyadari bahwa orang yang di hadapannya ini adalah sosok dari penyelamat burung tersebut. Dia pun mengajak Ronan dan Asel untuk duduk dan berbincang di ruangannya itu. Ronan mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa pemilik burung tersebut adalah seorang profesor dari Akademi Pileon. Dia pun melanjutkan berkata bahwa mereka juga ingin mengikuti ujian masuk ke Akademi Pileon. Dengan sedikit canggung, profesor pun membalas, "Sungguh memalukan, andai saja aku tahu, aku pasti menyiapkan surat rekomendasi, tapi ujiannya dilaksanakan hari ini. Kuharap kau dapat lulus." Namun Ronan menjawab, "Tidak apa-apa, karena aku sudah di sini. Aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Seperti yang kau tahu, aku tidak punya banyak waktu." Ronan pun kini menanyakan tentang telur yang diberikan oleh Marpes kepadanya. Sang profesor pun menjawab, "Itu adalah telur dari burung mimpi." Dia pun mengatakan bahwa burung ini bukanlah burung biasa, melainkan seekor burung mimpi. Dan dia juga tidak tahu apa yang akan menetas dari telur tersebut. Namun Ronan menjawab, "Apa maksudmu? Kalau itu benar telur burung, bukankah yang menetas juga akan menjadi burung?" Profesor pun menjawab, "Telur dari burung mimpi ini berbeda, tergantung dari lingkungan sekitarnya. Seekor burung mimpi akan menyerap mana unik kemudian menetas. Di area penuh lava, telur itu akan menetaskan Phoenix yang diselimuti oleh api. Tetapi jika telur itu menetas di sarang monster, burung yang menetas dari telur itu akan mengambil bentuk monster dan seterusnya. Ada keadaan di mana burung yang menetas tak akan mengambil bentuk burung sama sekali. Tentu saja kalau kuanalisis mana yang keluar dari telur ini bukan hal yang mustahil untuk diprediksi penampilannya, seperti apa yang akan diambil oleh burung mimpi tersebut. Tetapi telur ini memiliki banyak sekali mana. Mananya mengamuk bagaikan logam yang sedang melebur. Namun saat ini sulit untuk mengatakan dengan pasti telur apa ini." Dan kemudian profesor pun melanjutkan, "Jadi aku ingin meminta sesuatu padamu. Maukah kau merawat telur ini?" Ronan pun menjawab bahwa itu bukanlah masalah. Profesor kembali menjelaskan bahwa burung mimpi hanya bertelur sekali seumur hidupnya. Tapi kenyataannya bahwa dia bertelur di depan pahlawannya. Kurasa Marpes merasakan sesuatu yang spesial darimu. Aku ingin menghormati temanku yang sudah menghabiskan banyak waktu bersamaku. Jadi kuserahkan telur itu padamu." Ronan pun menjawab, "Baiklah, toh aku juga penasaran apa yang akan menetas dari telur ini." Setelah menanyakan hal tersebut, Ronan pun langsung bangkit berdiri. Dia berencana untuk pergi dari tempat itu. Tetapi profesor menahannya dan mengatakan, "Tolong tunggu sebentar. Dari tadi aku memikirkan apa yang harus kuberikan padamu. Dan barusan aku baru saja memikirkan sesuatu hal yang bagus. Silakan ambil ini. Ini akan membantumu dalam menetaskan telur itu." Ronan pun mengambil gulungan yang diberikan oleh profesor itu. Dan mereka pun pergi dari tempat itu. Tidak lama setelah itu, Ronan kini pun sudah berada di tempat ujian praktik akan dilaksanakan. Satu persatu peserta pun dipanggil untuk memasuki ruang ujian. Kini tibalah giliran Ronan untuk memasuki ruang ujian tersebut. Sembari berdiri dan mengambil pedangnya, Maria berkata kepadanya, "Jangan gugup, lakukan sebaik mungkin seperti yang sudah kukatakan. Awas saja kalau kau gagal." Ronan pun menjawab, "Aku akan segera kembali." Kini Ronan pun sudah berada di dalam ruang ujian. Dan di hadapannya kini ada profesor dari Pileon yang bertindak sebagai penguji dari ujian praktik tersebut. Ronan berkata dalam hati, mereka semua terlihat menakjubkan. Tapi di antara mereka semua, si Pak Tua yang ada di tengah itu dan juga wanita yang menggunakan pedang panjang itu terlihat sangat kuat.
Aku jarang merasakan jenis kekuatan semacam ini di kehidupan sebelumnya. Ternyata orang tua yang dimaksudkan oleh Ronan tersebut adalah seorang kepala Akademi Peleon. Dia adalah art mage bernama Krava Kratir, dan juga wanita tersebut adalah instruktur swordsmanship. Dia adalah Grand Sword Saint bernama Nabi Rose. Ronan pun kini memperkenalkan dirinya sambil membungkukkan badan. Kepala sekolah pun menjawab, "Senang bertemu denganmu, Ronan. Aku adalah kepala Akademi Peleon." "Baiklah, lawanmu adalah boneka yang sudah dimodifikasi dengan magic. Kau bisa mendemonstrasikan teknikmu menggunakan boneka itu. Apa kau sudah memutuskan teknik apa yang akan kau tunjukkan kepada kami?" Ronan pun menjawab, "Ya, itu bukanlah teknik yang istimewa. Mungkin hanya tebasan yang cepat. Kurasa itu sudah cukup untuk boneka itu." Namun profesor yang berambut pirang yang berada di sebelah kiri dari kepala sekolah itu mengatakan, "Ya, pasti selalu ada yang seperti ini. Orang yang menilai boneka modifikasi magic dari penampilannya saja dan mengatakan hal bodoh semacam itu." Dan temannya yang ada di sampingnya itu pun menimpali, jika mereka adalah pendaftar dari desa yang jauh, maka wajar jika mereka tidak mengetahuinya. Meskipun penampilannya seperti itu, dia memiliki kemampuan pertahanan yang dapat menahan aura dan juga memiliki regenerasi yang cepat. Itu adalah produk modifikasi magic yang hebat. Bahkan si Chelven yang disebut-sebut jenius itu saja hampir tidak bisa meninggalkan jejak tebasan pedangnya. Kira-kira apa yang akan ditunjukkan anak ini kepada kita? Kemudian si rambut putih pun menimpali kembali. Entahlah, mungkin dia akan membelanya menjadi dua. Dan kemudian mereka berdua tertawa dan mengatakan, "Leluconmu lucu sekali." Tetapi Ronan tidak memperhatikan semua perkataan itu. Kini Ronan sudah memasang kuda-kuda dan siap untuk menebas boneka itu. Dan seketika setelah menebas boneka itu, wajah dari instruktur pedang itu pun menampakkan wajah yang cukup serius. Dan juga kepala sekolah yang ada di sana, wajahnya kini mengucurkan keringat dengan ekspresi terkejut. Tapi tiba-tiba instruktur Nabi Rose langsung melesat ke hadapan Ronan. Dia langsung menebaskan pedangnya. Tetapi sesaat setelah pedang itu akan menyentuh leher Ronan, dia menghentikan serangan itu. Ronan pun berkata, "Wah, membuatku takut saja." Sang instruktur langsung mengatakan, "Siapa kau sebenarnya? Teknik pedang yang barusan, dari siapa kau mempelajarinya?" Ronan yang berpura-pura bodoh hanya menjawab, "Apa maksud Anda?" Instruktur Nabi Rose pun mengatakan, "Tunggu, aku ganti pertanyaannya. Apa kau melihatnya? Pergerakanku?" Ronan pun menjawab, "Ya, Anda sangat hebat. Dalam sekejap seperti itu, akan sulit bagimu untuk mengeluarkan pedangmu. Belum lagi kau mengayunkan sampai 3 kali. Nabi Rose pun menjawab, "Ya, tadi itu 3 kali yang kau tunjukkan pada kami. Tebasan arogan itu. Apa kau pikir aku tidak tahu ilmu pedang bodohmu itu? Kau dengan sengaja melambatkan tebasan terakhir. Kalau kami tidak melihatnya, sepertinya kau sengaja. Arogan sekali, apa kau lupa di mana kau berada sekarang?" Profesor yang berambut kuning dan berambut putih itu pun terlihat bengong karena dia tidak bisa melihat tebasan dari sang MC kita sebelumnya. Namun Ronan hanya berkata dalam hati, "Pasti ada kesalahpahaman. Aku hanya menyesuaikan kekuatanku karena aku pikir pedangku tidak akan bertahan pada tebasan terakhir." Sepertinya dia tidak akan mempercayaiku meskipun aku bilang begitu. Instruktur pun mengatakan kepada Ronan, "Aku akan mengingatmu. Aku pasti akan mengajarimu sendiri." Namun kepala sekolah hanya berkata dalam hati, kedengarannya dia sudah mengangkat orang ini menjadi muridnya. Kemudian kepala sekolah pun mengatakan, "Kerja bagus, Ronan. Jadi kami akan menyelesaikan ujianmu dengan pertanyaan biasa. Itu tidak punya jawaban yang pasti, jadi jawablah sesuai apa yang menurutmu paling benar. Ronan, kau, apa yang ingin kau pelajari agar bisa masuk ke Peleon?" Ronan pun sedikit terdiam. Dia memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kemudian dia menjawab, "Agar aku tidak punya penyesalan. Itu yang ingin kupelajari pertama kali." Kepala sekolah yang mendengar perkataan dari Ronan itu pun terdiam. Lalu dia melanjutkan, "Begitu ya, aku mengerti. Maka kau boleh keluar dari ruangan ini." Setelah Ronan keluar dari ruangan itu, Profesor berambut kuning bertanya kepada kepala sekolah, "Apa yang terjadi di sini? Sebelumnya Nabi Rose dan sekarang Anda juga kepala sekolah.
Apa yang dilakukan anak itu sampai membuat kalian berdua begini? Apa dia menggunakan trik jitu? Kepala sekolah hanya mengatakan sebuah trik. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Tiba-tiba boneka magic yang ditebas oleh Ronan tadi kini lehernya sudah terpotong dan armor yang dikenakan oleh boneka itu hancur. Dan kemudian kepala sekolah pun mengatakan, sebenarnya mungkin aku bisa bilang itu adalah bakat. Seketika kedua profesor yang meremehkan Ronan tadi kini terkejut melihat kepala dari boneka magic itu terpotong. Scene pun kini berpindah ke Ronan yang sedang depresi dan terduduk. Dia begitu depresi setelah melakukan ujian teori. Maria yang melihat Ronan seperti itu berkata kepada Asel, berpikir kalau dia bisa menjawab setengah dari ujiannya. Kenapa? Aku yakin aku sudah bilang untuk melihat barang-barang yang ada di tas. Asel pun menjawab soal itu. Dia mengambil barang yang diperlukan untuk belajar dan menyingkirkan tasnya ini. Karena terlalu fokus, dia lupa dengan tasnya. Asel pun lanjut berkata, ini adalah salahku. Ini tidak akan terjadi kalau aku memberitahunya. Dengan wajah yang kesal, Maria pun berkata, orang bodoh. Sepertinya bisa hidup ya. Tidak lama, mereka berdua pun mencoba menyemangati Ronan yang terus termenung dan depresi itu. Tiba-tiba, tidak jauh dari mereka lingkaran sihir pun muncul dan menampilkan sebuah papan pengumuman di mana di papan pengumuman itu ada daftar nama-nama orang yang lolos. Kini diperlihatkan bahwa jurusan Magic Asel praktek peringkat 12, teori peringkat 1, dan jurusan selanjutnya adalah jurusan Martial Arts. Maria Saint Karabel praktek peringkat 9, teori juga peringkat 9. Seketika mereka berdua pun saling memeluk dan merayakan kelulusannya tersebut. Maria mengatakan kepada Asel, aku sangat bangga terhadapmu. Kau dapat ranking 1 di ujian teori. Asel pun menjawab, itu hanya keberuntunganku. Kemudian Maria pun menyapa Ronan, hei Ronan, apa peringkatmu? Ronan yang hanya terdiam dan memasang wajah letih lesu dan suram itu berkata, aku tidak tahu itu. Namaku tidak ada di papan itu. Maria pun yang kaget berkata, yang benar saja Ronan. Itu tidak mungkin. Berhentilah bercanda, apa kau sudah melihatnya dengan benar? Itu tidak mungkin. Ronan pun menjawab, tidak ada, aku sudah membaca setiap nama. Tapi tiba-tiba tidak jauh dari tempatnya ada sebuah ledakan kecil yang terjadi di sana. Maria pun berkata itu adalah tembakan meriam ujian masuk untuk sambutan terhormat bagi setiap jurusan. Seketika sosok burung Phoenix pun muncul dari ledakan tersebut, kemudian menembakkan api ke wajah Ronan. Dan ternyata itu adalah sambutan terhormat untuk jurusan Martial Arts Ronan praktek peringkat 1 dan teori peringkat 5712. Mereka bertiga pun langsung kegirangan. Itu adalah sambutan terhormat untukmu Ronan. Untuk orang yang mendapat peringkat 5700 dalam teori, kau mendapatkan sambutan terhormat di jurusan Martial Arts. Hebat sekali Ronan, kamu dipanggil terhormat. Namun tiba-tiba sesosok dengan aura jahat muncul di belakang Ronan. Ronan pun merasa tidak enak dengan hal itu. Ronan pun mengatakan dalam hati, sial, sudah kuduga. Apa begini cara kami bertemu? Sosok itu adalah seseorang yang akan menjadi Sword Saint di masa depan. Dia adalah Sylvain yang tidak terima karena dirinya berada di posisi kedua berkata kepada Ronan, tunjukkan kepadaku kemampuan yang dapat mengalahkanku dalam ujian. Ronan yang berpura-pura bodoh berkata, apa kau punya bukti? Seketika Sylvain langsung menarik pedangnya. Bukti ya, ini adalah buktinya. Ronan pun langsung menepis serangan dari Sylvain itu. Mereka pun bertarung di tempat umum. Ronan langsung melesatkan tebasan 3 pedangnya. Namun Sylvain dapat menangkis serangan tersebut. Ronan pun berkata, aku sudah menunjukkannya. Apa kau sudah puas sekarang? Namun Sylvain mengatakan, itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Mereka pun melanjutkan pertarungan, tetapi tiba-tiba saja Ronan berlari ke belakang Asel. Sylvain pun mengatakan, dasar pengecut, memanfaatkan seorang gadis sebagai perisai. Apa kau menyebut dirimu seorang kesatria? Asel mengatakan, aku adalah seorang laki-laki. Namun dari belakang, Ronan sudah menampakkan wajah bengisnya dan berkata, sesuai dugaanku, bagian dirimu itu yang masih sama. Meskipun kau akan mati, kau memegang teguh prinsip kesatria. Ronan pun tidak menyanyiakan kesempatan itu dan langsung menghantam wajah Sylvain.
kemudian menarik Asel dan Maria untuk kabur dari tempat itu. Seketika penjaga keamanan datang di sana dan menanyakan kepada Sylvain apa yang terjadi. Tetapi Sylvain yang berjiwa kesatria itu hanya mengatakan, "Bukan apa-apa, ini adalah pertarungan yang adil, jadi tidak usah pedulikan aku." Ya, dan itu adalah panel akhir dari part kali ini. Kita telah melihat Ronan yang telah menyelesaikan ujiannya dan berhasil lolos sebagai peringkat pertama masuk ke Akademi Peleon. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tetap pantau channel ini untuk mendapatkan update cerita-cerita menarik yang lainnya. Salam KO Nime.